Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuliani Agimul Hidayah, NIM 1930310027. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hidup bermakna dalam perspektif Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini, ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian hidup yang bermakna, yang kedua unsur-unsur pengembangan hidup yang bermakna, yang ketiga hidup bermakna dalam perspektif Al-Quran, yang keempat penyusunan konsep hidup bermakna, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi hidup bermakna, dan yang terakhir adalah problematika yang dihadapi dalam mencapai hidup bermakna. Yang pertama adalah pengertian hidup yang bermakna. Hidup adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan sangat berharga yang diyakini kebenarannya, sehingga dapat memberikan nilai yang khusus pada diri seseorang, sehingga menjadikannya sebagai tujuan hidup. Apabila tujuan tersebut berhasil dipenuhi, maka keberhasilanlah yang akan diperoleh dan menjadikan hidupnya akan lebih bermakna. Di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang makna hidup yang sesungguhnya, yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Kita sendiri bisa mendalami Al-Quran untuk bisa menemukan makna dari hidup yang sesungguhnya dengan cara memahami beberapa pemahaman tentang hidup menurut Al-Quran. Yang pertama, hidup adalah ibadah, yang telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahku." Yang kedua, hidup adalah ujian, yang telah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia mengujimu, siapa di antara kamu lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang ketiga, kehidupan akhirat lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia, yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan-pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Yang keempat adalah hidup adalah sementara, yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 39, yang artinya, "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Menurut Bastaman pada tahun 1996, terdapat beberapa langkah atau tahapan yang harus dilewati seseorang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih bermakna. Tahapan pertama adalah tahapan penderitaan. Setiap individu awalnya berada dalam kondisi yang tidak bermakna. Mungkin ada peristiwa tragis atau hidup yang tidak menyenangkan. Dan tahapan yang kedua adalah tahapan penerimaan diri. Dari diri individu muncul kesadaran untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tahapan yang ketiga adalah tahap penemuan makna hidup. Pada setiap individu harus menyadari bahwa ada nilai-nilai berharga yang sangat penting dalam hidupnya, yang kemudian ditetapkannya menjadi tujuan hidup. Tahapan keempat adalah tahap realisasi makna, yaitu meningkatnya semangat hidup dan gairah kerja yang dimiliki oleh setiap individu. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap kehidupan bermakna. Pada tahap terakhir ini muncul perubahan hidup menuju kehidupan yang lebih baik dan mengembangkannya menuju kehidupan bermakna dengan penuh kebahagiaan. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur pengembangan hidup yang lebih bermakna. Adapun unsur-unsur yang dapat mengembangkan hidup kita menjadi lebih bermakna adalah yang pertama niat, yaitu salah satu motivasi atau penyemangat untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mencapai hidup yang bermakna. Yang selanjutnya adalah potensi. Setiap individu pasti memiliki potensi tersendiri. Salah satu potensi yang dimiliki manusia adalah berupa akal dan kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap individunya. Yang selanjutnya adalah usaha.
Tanpa sebuah usaha, manusia tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah sarana. Dengan adanya sarana, kita dapat jauh lebih mudah untuk mencapai tujuan hidup. Unsur yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan salah satu unsur yang paling penting agar kita bisa mencapai sebuah tujuan hidup. Dan unsur yang terakhir adalah ibadah. Ibadah adalah suatu jalan agar kita lebih terarah untuk menuju jalan kehidupan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah hidup bermakna dalam perspektif Al-Quran. Hidup dalam pandangan Al-Quran adalah kebermaknaan yang berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Hidup yang penuh arti dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kehidupan yang bermakna dapat diukur dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban sebagai manusia yang telah diatur di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah penyusunan konsep hidup bermakna. Ada beberapa konsep penyusunan hidup bermakna yang patut dipertimbangkan. Di antaranya adalah konsep yang telah dikemukakan oleh Langley pada tahun 2005, Batista dan Almond pada tahun 1973, dan Lead pada tahun 1999. Pada tahun 2005, Langley mengembangkan sebuah konsep kebermaknaan hidup dengan sudut pandang eksistensial. Kebermaknaan hidup menurut Frankl adalah sesuatu yang dipahami sebagai dua kenyataan, yaitu tuntunan terhadap situasi dan pemahaman terhadap diri sendiri. Kebermaknaan hidup sendiri bersifat non-fisik yang dilandasi dengan kesadaran atau jiwa untuk merasakan kapasitas badan kita. Batista dan Almond melakukan studi terhadap teori-teori yang sudah ada. Dari hasil studinya, Batista dan Almond menemukan bahwa ada 4 dasar yang melandasi kebermaknaan hidup. Landasan yang pertama adalah berjuang dengan beberapa konsep kebermaknaan hidup yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, memiliki kerangka kerja terhadap diri seseorang untuk mencapai sebuah kebermaknaan hidup. Yang ketiga, berkaca pada diri sendiri, apakah sudah berhasil mencapai tujuan ataukah masih berada dalam sebuah proses pencapaian hidup yang bermakna. Yang keempat adalah memperbanyak pengalaman yang bertujuan untuk mendatangkan kebermaknaan hidup. Batista dan Almond mendapatkan bahwa tidak akan terjadi kebermaknaan hidup yang sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencari kebermaknaan hidupnya sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan bermakna. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan bermakna, yaitu 1 faktor internal dan 2 faktor eksternal. Faktor internal meliputi pola pikir, yaitu kecenderungan berpikir seseorang akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap penyesuaian dirinya dan kehidupan psikisnya. Yang kedua adalah pola sikap. Sikap didefinisikan sebagai suatu organisasi yang bersifat menetap. Yang ketiga, konsep diri, yaitu gambaran pada setiap individu mengenai dirinya sendiri. Hal ini merupakan unsur yang paling penting karena dapat digunakan dalam proses pengembangan kepribadiannya sendiri. Yang selanjutnya adalah corak penghayatan, yaitu bagaimana setiap individu dapat meyakini dan menghayati akan kebenaran, kebijakan keindahan, keadilan, dan nilai-nilai yang dianggap berharga. Faktor yang selanjutnya adalah ibadah, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah diri dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT. Faktor yang terakhir adalah kepribadian, yaitu sifat yang ada di dalam diri individu yang terjadi atas sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian terhadap dirinya sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu cara untuk mengaktualisasikan diri, karena pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat berharga dan penting bagi kehidupan individu. Yang kedua adalah pengalaman. Setiap individu pasti memiliki pengalaman hidup, pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana seseorang tersebut dapat diterima atau tidak di dalam keluarganya. Faktor yang
terakhir adalah lingkungan sosial. Lingkungan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan individu ke depannya. Yang selanjutnya adalah problematika yang dihadapi dalam mencapai kehidupan bermakna. Seseorang yang mengalami kegagalan atau problematika dalam mencapai sebuah kebermaknaan di dalam hidupnya akan dapat memunculkan berbagai gangguan di dalam batin serta di dalam proses berpikirnya. Seseorang yang berada dalam kondisi tersebut akan merasa bahwa dirinya belum bisa untuk mencapai dan memperoleh kebermaknaan hidupnya. Kegagalan dalam memenuhi kebermaknaan hidup biasanya akan menimbulkan berbagai macam gangguan yang akan berpengaruh di dalam hidupnya, yang selalu merasa bahwa hidupnya hampa tanpa makna. Dia akan merasakan gersang di dalam hatinya, akan merasakan selalu tidak memiliki tujuan hidup, dan akan merasakan selalu merasa bosan dan apatis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.